Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya adalah Herani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pemikiran saya terkait demonstrasi kontekstual di modul 1.2 mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Pada video ini saya akan menyampaikan aktivitas saya dalam metode bermain kolektif, di mana ini merupakan singkatan dari nilai-nilai guru penggerak. Pada aktivitas keseharian, bagian berpihak kepada murid, saya memiliki pendekatan personal. Yakni setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, saya mengadakan sesi check-in emosional selama 10 hingga 15 menit. Dalam sesi ini, setiap siswa diberikan kesempatan untuk berbicara tentang perasaan mereka baik yang terkait dengan sekolah maupun dengan kehidupan pribadi. Saya mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa diperhatikan dan dihargai. Pada kegiatan berpihak pada murid, saya juga memiliki pembelajaran berdiferensiasi, di mana di kelas saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memberikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Misalnya, siswa yang lebih cepat memahami materi diberikan proyek tambahan yang lebih kompleks, seperti membuat aplikasi dengan fitur tambahan. Sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu diberikan bimbingan tambahan dan tugas yang lebih sederhana. Hal ini memastikan setiap siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas mereka masing-masing. Pada nilai mandiri, saya memiliki dua aktivitas, yakni pengembangan profesional dan inovasi pembelajaran. Pada kegiatan pengembangan profesional, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Setiap bulan saya mengikuti setidaknya satu seminar atau workshop atau kursus online yang relevan dengan bidang teknologi dan pendidikan. Pada kegiatan inovasi pembelajaran, saya mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Pada nilai inovatif, saya memiliki kegiatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya memanfaatkan berbagai teknologi terbaru dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif dan platform online untuk tugas dan ujian. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Pada nilai kolaboratif, saya memiliki kegiatan proyek lintas disiplin. Di sini, saya bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mengadakan proyek lintas disiplin. Fokus utamanya adalah diskusi dengan guru-guru lain untuk membuat kegiatan bersama. Pada nilai reflektif, saya memiliki kegiatan mengisi jurnal refleksi harian dan diskusi reflektif. Pada program rutin berkesinambungan, nilai berpihak pada murid, saya mengadakan kegiatan program bimbingan belajar. Saya mengadakan program bimbingan belajar rutin setiap minggu untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami materi. Siswa dapat datang dan mendapatkan bimbingan individual atau kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada nilai mandiri, saya memiliki kegiatan proyek individu, di mana siswa harus mengembangkan solusi teknologi berdasarkan minat mereka sendiri. Proyek ini mendorong siswa untuk belajar mandiri dan mengeksplorasi bidang yang mereka minati. Pada nilai inovatif, saya mengadakan hackathon sekolah dan kelas terbuka. Hackathon sekolah ini, siswa diberi tantangan untuk mengembangkan solusi teknologi dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Acara ini dimulai dengan sesi brainstorming, diikuti dengan pengembangan prototipe, dan diakhiri dengan presentasi hasil kerja mereka di depan dewan juri. Tahun lalu, tema hackathon kita adalah teknologi untuk pendidikan, dan siswa menghasilkan berbagai solusi inovatif seperti aplikasi manajemen kelas. Pada kegiatan kelas terbuka, saya sering mengundang ahli dari industri teknologi untuk memberikan kuliah tamu di kelas. Misalnya, saya mengundang seorang pengembang senior dari perusahaan startup untuk berbagi pengalaman tentang pengembangan aplikasi mobile. Sesi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi siswa untuk mengejar karir di bidang teknologi. Pada nilai kolaboratif, saya mengadakan proyek kolaborasi antar siswa, di mana seperti di bagian aktivitas harian, pada nilai kolaboratif yang berpihak pada siswa, saya memfasilitasi proyek ini dari berbagai program keahlian di sekolah. Misal, siswa rekayasa perangkat lunak bekerja sama dengan siswa desain grafis untuk mengembangkan aplikasi e-commerce dengan antarmuka yang lebih menarik dan mudah digunakan. Proyek ini berfokus pada siswa untuk terlibat dalam perencanaan, pembagian tugas, dan presentasi hasil kerja mereka di depan kelas.
Di sini, siswa akan diajarkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Pada nilai reflektif, saya memiliki kegiatan jurnal refleksi mingguan, di mana setiap Jumat saya mengajak siswa untuk menulis jurnal refleksi tentang apa yang mereka pelajari selama 1 minggu. Siswa menulis tentang hal-hal yang mereka pahami dengan baik, kesulitan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan tersebut. Saya juga menulis jurnal refleksi pribadi untuk mengevaluasi metode pengajaran yang saya gunakan, mencatat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Pada nilai reflektif, saya juga memiliki kegiatan forum diskusi guru, di mana diskusi ini diadakan secara bulanan dengan rekan-rekan guru di berbagai program keahlian sekolah. Dalam forum ini, kami berbagi pengalaman dan refleksi tentang praktik mengajar. Misalnya, kami membahas tentang tantangan dalam mengajar siswa dengan berbagai latar belakang dan menemukan solusi bersama untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Aktivitas ad hoc atau khusus. Pada nilai berpihak pada murid, saya memiliki kegiatan program mentorship di mana siswa senior membimbing siswa junior dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Setiap siswa senior bertanggung jawab untuk membantu 1 atau 2 siswa junior dalam memahami materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengembangkan keterampilan non-akademis. Program ini tidak hanya membantu siswa junior, tapi juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan empati pada siswa senior. Pada nilai mandiri, saya mengadakan kelas ekstrakurikuler yang disebut dengan Nerakode. Saya mengadakan kelas ekstrakurikuler pada akhir pekan untuk siswa yang ingin memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang tertentu, seperti pengembangan web atau pemrograman mobile. Kelas ini bersifat sukarela dan dirancang untuk siswa yang ingin belajar lebih jauh di luar kurikulum resmi. Pada nilai inovatif, saya memiliki kegiatan platform pembelajaran online, di mana saya mengembangkan platform pembelajaran online khusus untuk kelas RPL saja. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti kelas virtual, dan berkolaborasi dalam proyek secara online. Platform ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pada nilai kolaboratif, saya menjalin kemitraan dengan sekolah lain untuk mengadakan proyek kolaboratif antar siswa dari berbagai sekolah. Misal, siswa dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi bekerja sama dengan siswa dari sekolah lain untuk mengembangkan aplikasi sosial yang membantu komunikasi antar siswa. Proyek ini memperluas jaringan sosial dan kolaborasi siswa. Pada nilai reflektif, saya mengadakan kegiatan retreat reflektif di akhir semester. Saya mengadakan retreat reflektif di luar sekolah. Selama retreat, siswa diajak untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, mengevaluasi pencapaian mereka, dan merencanakan tujuan belajar mereka untuk semester berikutnya. Kegiatan ini menciptakan ruang bagi siswa untuk melakukan refleksi diri secara mendalam. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif dalam setiap aspek kegiatan saya. Dengan pendekatan yang berfokus pada pengembangan siswa secara holistik, saya berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa dan komunitas sekolah. Setiap kegiatan yang saya lakukan dirancang untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan sosial mereka, mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.